Anu teu sire maharaja Basu Paricara ngaranire. Disebutkan ada seorang raja yang bernama Basu Paricara. Kedatuan nire ring Cedi Wisaya. Kerajaannya berada di wilayah Cedi. Porawanandana Waka-waka puru tesire. Beliau tiada lain adalah keturunan generasi puru. Sire te megawe tape Umaradana Betara Indra. Beliau melaksanakan sebuah tapa, sebuah yasa, memuja keberadaan beliau yang terhormat Betara Indra. Tasak semadin nire pendek cerita sempurnalah tapa beliau. Inanugrahan tesire. Kemudian sang raja diberi anugerah. Inanugrahan tesire rata. Kemudian beliau sang raja diberi anugerah sebuah kereta de Sang Hyang Indra oleh Dewa Indra. Ikang Rata Amarajaya Sakti Nguni. Adapun kereta tersebut adalah sangat dahsyat. Demikian perjalanan dari kereta, demikian sejarah dari kereta tersebut pada saat dulu. Sadana nire malahakeni Kang Sabta Dwipa. Nah, kereta tersebut digunakan sebagai wahana, sebagai alat perang yang dapat mengalahkan musuh 7 pulau. Sebanyak 7 pulau. Ia tepaweh Betarendra Risira. Itulah pemberian, itulah yang didapatkan oleh Sang Basu Paricara dari beliau Dewa Indra. Wineh tesire Indra Dwaja. Selain itu, sang raja juga diberi, nah wineh itu diberi mana? Diberi bendera Indra. Tanda pujanan nire itu sebagai ciri, sebagai tanda sang raja memuja Dewa Indra. Engkan tahun setiap tahunnya. Beliau selalu, artinya setiap tahun, artinya setiap hari juga itu beliau memuja Dewa Indra. Maka pala kejaya satrun. Mudah-mudahan sang raja selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Muangin anugrahan tesire. Nah, selain itu juga sang raja juga diberi anugerah sire weruheng sabdaning sarwa satwa. Beliau juga diberi anugerah bisa mendengar suara para binatang, suara hewan. Ateker te sire maha bala mitra lawan Betara Indra. Oh, itulah sebagai tandanya
agar selalu beliau sang raja memuja, berhubungan dengan beliau Dewa Indra. Apa nih? Tanan apa nih? Tanadi utang itu nadi itu ya itu nadi sukti ngarannya. Nah diciptakan ada sungai sukti namanya Luaning Kolegiri. Airnya berasal dari Gunung Kole apa nih? Lawan te Wenia dan juga airnya umili tekeng kedatuan mengalir sampai di kerajaan beliau. Masangge pue kangkal masangge pue kang Kolegiri yang airnya berasal dari Gunung Kole munggui kang sukti mati. Air sungai Sukti Mati itu berasal dari Gunung Kole. Engkana tesiran panemu rare. Nah di sana akhirnya beliau menemukan bayi ruang siki jalu setri, 2 bayi laki perempuan. Sang Basuprada ngarani sang dikasih nama Sang Basuprada. Arinio setri paripurna ngayu. Nah adiknya cewek bernama yang sangat cantik Pinaka setri nire. Itulah yang dijadikan istri oleh beliau. Lumampah tesire buru-buru muah. Diciptakan beliau lagi sedang berburu. Muang ikang sukti mati iri. Di sana menelusuri pinggir sungai Sukti Mati. Kahrat kahrat itu dia ditelusuri. Ditelusuri airnya karena surut tan tekeng kedatuan. Kene muang ikang sukti mati kahret uenie tan tekeng kedatuan. Suatu ketika beliau sang raja Basuparicara menelusuri air sungai Sukti Mati karena airnya tidak mengalir sampai di kerajaan beliau. Weruh puo Maharaja Basuparicara karena beliau sang raja tahu akan hal itu. Ngaran ikang ukir umret. Nah disebabkan karena gunung Kolo itulah yang menyebabkan airnya itu surut. Uen ikang Sukti Mati. Air Sukti Mati yang mengalir ke keratoannya.
dikarenakan oleh gunung kalau yang tadi itu. Apa nih? Idalakeneng idalakenire ikang gunung idalakenire ikang gunung umret ditelusurilah gunung tersebut kepanggih tang rare laki setri. Iya, di sanalah beliau menjumpai bayi laki perempuan yang tadi itu. Anak nikang Nadi Suktimati. Nah, karena itu didapatkan di pinggir sungai Suktimati, disebutlah anak bayi itu anak dari sungai Suktimati. Ikang atuhe laki-laki. Yang pertama, yang paling besar itu adalah laki-laki. Ya dike uwusnya matuhe pinake senopati denire. Nah, setelah bayi laki-laki itu besar, dijadikanlah senopati, dijadikanlah panglima perang oleh beliau sang raja. Sang Wasuprada ngaranire. Sang Wasuprada dikasih nama oleh beliau. Sang Wasuprada ngaranire Maharaja Basuparicara oleh beliau sang raja Basuparicara gitu lah. Lu maku tesire buru-buru. Nah, dan lagi beliau menjalankan perburuan katon tang sarwo kusumo. Dilihatlah di sana banyak bunga-bunga yang sedang mekar, yang sedang kembang. Ringalas menedang. Di sana banyaklah bunga-bunga, kembang-kembang yang sedang mekar di tengah ringalas. Matutur desire. Nah, itu ibaratnya menyampaikan pesan. Matutur desire ngayu sang girike. Nah, ibaratnya menceritakan kecantikan istrinya yang bernama Girike. Katon manis ning wajanire. Nah, terlihat manis senyumnya dari sang Girike, terutama dari giginya kelihatan sedikit. Lawan lindining matan lawan lindining mata nire engke nilot pale. Nah, ibaratnya juga seledetan mata sang prameswari ibaratnya seperti bunga tunjung nilot pale namanya. Muang rupit ning susu maharos ning tengah. Demikian juga payudaranya beliau belah ring tengah dadanya. Nah, nira umili nyak kasih nyak tuh biasanya kok kau umili dia nih. Udworetanire kasihnya udworetanire
keluarlah birahinya beliau. Urdwo retanire Sri Maharaja Basuparicara. Keluarlah birahinya sang raja Basuparicara, mijil te kamanire. Tidak disadari keluarlah sperma beliau. Tinadahanire teye ring rondon. Nah, itu diletakkan dengan diletakkan di dedaunan sebagai bungkusannya, membungkus sperma tadi. Sarwo basaannya puasira. Nah, karena beliau dikasih anugerah dulu oleh Batara Indra bisa mendengarkan segala bahasa, weruh ring swasabda, bisa mendengarkan segala bahasa, terutama bahasa binatang. Sabda weruh ring suwo sabdaning sarwo satwa. Nah, bisa mendengarkan bahasa binatang. Ane te siane mer ring tawang. Diceritakan sekarang ada siane sedang terbang di angkasa. Nah, ilung di angkasa. Apa nih? Pinwing apa? Siniang. Siniang nire tikang elang umawo reta nire. Dipanggillah elang sang siane itu elang agar bisa membawa sperma beliau UWH keneri prameswari nire agar diberikan kepada prameswarinya, kepada istrinya yang bernama Sang Girike. Mengaran Dewi Girike yang bernama Dewi Girike ini berakan tekang kamu deni kang lang. Nah, pendek cerita, diterbangkanlah sperma yang dikaput tadi itu oleh sang elang. Si siane oleh sang siane ngarannya, oleh sang siane namanya elang tersebut. Sedang aneng akase ikang lang. Nah, tatkala sang elang sang siane tadi itu berada di angkasa, tinon teye dening padanio lang, dilihatlah sang siane itu oleh oleh jenis oleh elang lainnya. Sandehe ya manak nire khawatir elang yang lainnya itu ri nebut nia denia ri nebut nia ri nebut nia direbutnya dinalih moleh mangsa. Karena dinalih itu karena dicurigai sang siane itu sudah dapat mangsa. Si pinarebutan nikang rondon, direbutlah bungkusan bungkusan daunan tersebut. Mesi reto yang berisi sperma
jurit teu dening kukunio diterkam bungkusan dedaunan tadi dengan apa? Dengan cakarnya. Matangian mutah ikan kamu, itulah yang menyebabnya jatuh sperma tadi. Tiba yang luah Yamuna, jatuh di sana di tengah sungai Yamuna. Artian luah dalam artian dalam nikang toyo. Sungai Yamuna itu sungguh luar biasa dalamnya. Pinangan nikang kamu dening iwak ageng. Nah, karena jatuh di tengah sungai, dimakanlah sperma tadi oleh ikan besar. Kacaritan ikan iwak tentang keberadaan, tentang eksistensi dari iwak tersebut, dadianing Widyadari kena sapa, tiada lain adalah berasal dari Widyadari yang kena kutuk. Widyareta tepuo kamaning kadisira Prabu Wisesa. Tentang sperma yang jatuh tadi yang dimakan oleh ikan itu sama wibawa keutamaannya dengan sang Prabu. Amedeng ikan iwak. Pendek cerita, hamilah ikan tersebut. Sang iwak tersebut sang dase bala. Ya, sekarang diceritakan ada seseorang bernama Sang Dasabala, ngaranira bernama Sang Dasabala, pernah wadwa dema ke Raja Basu Paricara. Beliau tiada lain adalah salah satu warga dari sang raja, Raja Basu Paricara. Ulun juru tamangan Maparau Gati. Beliau tidak lain adalah sebagai ketua dari juru jukung, juru tamang, juru perahu. Hulun juru tambangan Maparau Gatinio. Beliau dijadikan sebagai ketua juru perahu. Ia makoleh ikan iwak ageng. Nah, pada suatu kesempatan beliau mendapatkan seekor ikan yang besar. Nan po sabdering purwo karma ike. Nah, pada saat dulu itu sang iwak sempat berkata, mogo tatan pinangan ikan iwak. Mudah-mudahan tidak dimakan iwak tadi. Mogo tatan pinangan iwak denio.
semoga tidak dimakan iwak yang tadi oleh Sang Dasabala. Kawenangan teu masaning wijil kerare. Nah, karena suatu kebetulan akan lahir anak yang dikandungnya itu berada di dalam perutnya. Kamu Maharaya Basu Paricara, tiada lain adalah sperma kama dari Prabu Basu Paricara. Pinaka isining weteng. Pinaka isining weteng nih, karena di dalam perutnya itu, mengapa sang iwak itu menyarankan kepada Sang Dasabala tidak boleh membunuhnya? Karena beliau menjelaskan bahwa yang ada dalam perutnya itu adalah kama atau anak dari Sang Raja Basu Paricara. Oke, jauh lah menerjemahkan tuh. Kunang ikang iwak. Pinake sini weteng nih. Kunang ikang iwak matemahan video dari muah. Nah, setelah lahir kembali iwak tersebut menjadi widodari, menglayang ringakase mulih maring swarga loka. Kembali mengelayang, kembali terbang ke surga loka. Apan te sama nguni rakwo, dan sama kembali seperti semula sedia kala ketemu mangke. Nah, itulah yang ditemukan oleh sang widodari itu sekarang. Acaryan te mana Sang Dasabala denia mana rare laki setri. Sungguh terkejut beliau Sang Dasabala karena seekor iwak, seekor ikan bisa melahirkan 2 anak laki perempuan. Ini manak rare laki setri. Tahu gak? Wi nuat akan taya ring paduka Sri Maharaya Basu Paricara. Karena tadi sang iwak berpesan bahwa yang dikandungnya itu adalah kama sang raja, dan akhirnya Sang Dasabala membawa anak bayi tersebut kepada beliau. Nan ingat Sang Prabu Basu Paricara. Nah pada saat itu, pada saat bayi itu dibawakan kepada beliau, teringat beliau akan hal itu. An yogya retani renguni, bahwa yang menjadi bayi tersebut adalah tiada lain dari sperma beliau pada saat dulu. Ikang winawo dening siana pada saat dibawa oleh sang siana kinon watakene ring pramiswari nire. Pada saat beliau menyuruh sang siana membawakan kepada permiswarinya Dewi Girike yang bernama Dewi Girike. Yote maka janmo ike ling nire. Itulah yang sekarang menjelma menjadi anak laki-laki bayi dua bayi ini.
dua bayi ini.